270, 200, ya, 213, 220. Huruf M di nomenklaturnya BMW jadi huruf yang paling berperforma tinggi. Lalu apa jadinya jika huruf itu dipasangkan ke mobil listrik yang notabene udah kencang dari sananya? Dan kali ini kami langsung mengetes mobil listrik paling buas dari BMW, bukan di Indonesia tapi di tanah kelahirannya, di Jerman. Dan kami bawa ke sini, ke Swiss, dan ini dia, BMW iX M60. Well teman-teman, ini dia BMW iX M60 dan saya lagi ngulas mobil ini di Grindelwald di Swiss. Tadi kita udah berjalan dari Munich ke sini dan cukup panjang, jadi cukup waktu dan cukup beberapa hari saya ngetes untuk diulas bareng sama kalian. Dan ini adalah iX yang paling tinggi performanya. Mobil ini sebenarnya belum masuk ke Indonesia, tapi secara global udah meluncur sejak tahun 2022 lalu, di awal tahun. Di Indonesia kita punya BMW iX yang xDrive 40 dan ini adalah versi yang bisa dibilang performanya hampir 2 kali lipatnya teman-teman. Di Jerman mobil ini BMW iX M60 ini dijual dengan harga kurang lebih 143 ribuan euro atau sekitar 2,3 miliar. Di Indonesia harga BMW iX xDrive 40 itu sekitar 2,2 miliaran. Jadi kalau ini masuk ke Indonesia ya harganya pasti jauh lebih mahalnya. Mungkin bisa 2 kali lipatnya. Kalau dari luar, tampang mobil ini tuh susah ngebedainnya dengan yang versi non-M atau versi yang biasanya. Ya, apalagi sekarang tuh BMW punya paket kayak paket modifikasi gitu atau paket khusus yang disebut dengan M Sport yang ngebuat mobil normalnya bisa tampil ala-ala M series gitulah. Mobil ini highlightnya aja ya, perbedaannya dengan yang xDrive 40 di Indonesia itu jelas dari badge-nya teman-teman. Ada badge M di sampingnya dan di belakangnya, terus juga ada sentuhan warna bronze gold gitu, dan di depan sini bisa kelihatan kalau dia udah pakai Leicester Light. Terus juga di bawah sini di bumpernya ada kayak aksen khusus gitulah. Terus dari samping peleknya juga khusus yang untuk M dan kalipernya warna biru. Tapi lagi-lagi itu semua bisa kalian dapetin dengan paket yang M Sport itu. Jadi kalau kalian beli yang normal terus pakai paket yang M Sport, ya mungkin bedanya nggak ada badge-nya aja. Sisanya susah lagi-lagi bedain mobil ini dengan yang versi biasanya. Secara dimensi, BMW iX M60 dengan xDrive 40 atau xDrive 50 sebenarnya sama bongsornya. Lebarnya hampir 5 meter, wheelbase-nya 3 meter, dan yang paling mencengangkan adalah bobotnya yang tembus 2,4 ton. BMW iX M60 ini pakai model pelek yang spesial dan ukurannya 21 inci. Ya, kayak tadi kami bilang, sebenarnya model pelek ini bisa kita dapatkan kalau mau nambah dikit pas beli iX xDrive 40. Setidaknya di pasar Eropa ya. Sementara untuk interiornya, harus diakui nih, gak ada perbedaan signifikan antara iX biasa dan iX M60, yang harusnya lebih spesial ya. Bedanya paling di nuansanya yang lebih mewah dengan aksen clear emas di beberapa tombolnya. Nah teman-teman, ini dia menu utamanya, menjajal langsung BMW iX M60 di Autobahn. Yang notabene ini adalah jalan tol paling buas di dunia, jalan tol yang tanpa speed limit di beberapa titik sih tepatnya. Dan kalau kita udah lihat tanda speed limit itu dicoret, nah itu berarti kita bisa mulai melakukan pengetesannya. Langsung masuk ke mode sport di sini. Kita pindah. Wow, langsung ada suara artificial gitu yang meraung. Di sini dari tadi kita jalan pakai speed limit supaya aman, tapi sekarang kita lepas aja speed limitnya ya. Kita naik sampai ke 200, 250 coba ya. Kita gas, kita gaspol. 170, 200, ya, 213, 220,
Gaspol lebih dalam lagi, 230, 240, 245, 250 km per jam. Itu top speed mobil ini yang dibatasi secara elektrik. Dan hanya di sini kita bisa ngetesnya, teman-teman. Wow, seru banget. Dan ngomong-ngomong soal keseruan ini, mobil ini memang seru banget. Nggak kayak mobil listrik lainnya, teman-teman. Dimana ya kita tahu mobil listrik itu punya tenaga dan torsi yang buas gitu ya, instan salurnya. Tapi ini lebih daripada itu. Wow, benar-benar tim BMW M itu ngeracik mobil dengan sangat spesial dan luar biasa. BMW M merancang iX M60 ini untuk bisa mengeluarkan tenaga hingga 619 PS atau 618 horsepower dan torsinya tembus 1105 Nm. Luar biasa. Bandingkan dengan iX xDrive 40 yang tenaganya cuma 326 PS dan torsi 765 Nm. Jelas M60 ini bukan tandingan dan benar-benar buas cuy. Tenaganya tersalur ke 4 rodanya atau all-wheel drive. Karena BMW memasangkan 2 buah motor listrik di depan dan belakang. BMW mengklaim mobil ini bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3,8 detik saja. Iya teman-teman, selain mobil ini tuh bertenaga, torsinya besar juga, mobil ini juga canggih. Tadi kita mengganti ke mode sport, tapi selain mode sport dan mode efisien yang biasa kami pakai selama road trip ini, ada juga mode-mode lain yang sangat versatile dan sangat unik teman-teman. Jadi ada banyak mode, kita coba lihat di sini di My Modes. Di sini ada personal, ada sport, ada efisien yang kami sering pakai ketika road trip kayak gini supaya untuk menjaga baterainya. Ada ekspresif. Tuh, tiba-tiba di sini ada suara. Dan ada relax sampai ada digital art. Wow. Itu adalah mode yang banyak sekali dan keren-keren. Karena sebenarnya kalau dipakai di malam hari ini tuh mempengaruhi ke ambient light-nya gitulah. Jadi ya mobil ini lagi-lagi sangat futuristis rasanya. Mode berkendaranya memang buat kita jadi fleksibel. Tapi perlu diingat bahwa mobil ini adalah mobil listrik dan salah satu yang jadi momok menakutkannya adalah habis baterai. Alias kalau sering kita gaspol, ya baterai cepat terkurasnya. BMW iX M60 ini pakai baterai berkapasitas 105 kWh dan diklaim sama BMW bisa melaju sepanjang 501 hingga 564 km. Secara total, kami bawa mobil ini road trip sejauh 1.354 km. Dan konsumsi energi rata-ratanya tembus 4,1 km per kWh. Ya memang jauh dari kata irit sih. Tapi rasanya kalau dipakai di rute dalam kota bukan tidak mungkin dapat angka yang lebih irit lagi. Nah di sepanjang road trip ini gak pusing deh nyari tempat ngecas. Banyak banget. Mulai dari yang AC sampai DC fast charging. Semua lokasi ngecas yang kompatibel bisa dilihat di sistem navigasinya atau udah banyak aplikasi pihak ketiga yang bisa kita pakai. Ya, walaupun demikian, mobil ini tetaplah mobil listrik yang butuh dicas dan lagi-lagi jaringan pengecasan itu belum semasif jaringan SPBU. Nggak di Indonesia, di Eropa pun juga sama teman-teman. Jadi ya kalau road trip memang lebih seru pakai mobil yang bensin sebenarnya ya. Tapi pakai BMW iX M60 ini juga nggak kalah menyenangkan apalagi karena di autobahn seperti ini. Lalu teman-teman, ngomong-ngomong soal pengendaliannya, mobil ini tuh mobil yang bongsor. Ya, mobil yang bongsor, besar, berat juga bobotnya. Tapi BMW M tim itu merancang mobil ini dengan sangat baik. Dia pakai suspensi yang air suspension gitu dan adaptif. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi berkendaranya. Kalau kita lagi pakai mode sport, definitely dia berubah menjadi mobil yang lebih kaku. Mobil yang lebih enak buat dipakai bermanuver gitu ya. Tapi di sisi lain ketika kita lagi bawa keluarga seperti saya sekarang lagi road trip kayak gini, ya mobil ini juga bisa masuk ke mode yang personal atau yang efisien supaya lebih empuk karakter berkendaranya.
Dan itu ngebuat mobil ini jadinya versatile banget. Nggak hanya untuk performance dalam tanda kutip, tapi juga siap dipakai ngantar kita, antar jemput anak sekolah ataupun ya berkelana seperti ini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya juga, gimana sih rasanya mengendarai sebuah mobil, mengendarai BMW bahkan di negara asalnya? Ya awalnya saya pun cukup kikuk teman-teman, cukup ragu. Karena ya definitely dia di setir kiri, jalurnya juga di jalur kanan. Apalagi ini mobil yang besar, jadi perlu ekstra hati-hati dan perlu ekstra mempelajari aturan-aturan mainnya. Tapi untungnya BMW kekinian itu punya fitur yang canggih. Dia punya iDrive yang lengkap banget, Maps-nya lengkap, navigasinya bahkan sampai ada penunjuk arahnya yang bisa muncul secara augmented reality gitu ya. Jadi ada kamera di depan yang bisa nunjukin jalan kita kemana. Terus juga di sini ada speed limiter, ada juga adaptive cruise control. Jadinya ya mengendarai mobil ini di Jerman memang adalah tempat yang terbaik karena semua fitur-fiturnya bisa bekerja dengan baik. Dan bahkan banyak fitur-fitur yang nggak masuk ke Indonesia. Contohnya kayak My BMW aplikasi. Itu belum masuk ke Indonesia padahal fitur itu tuh menyenangkan buat digunakan. Jadi kita bisa memantau mobil dari jarak jauh, dari smartphone. Dan ya semoga nanti fitur itu segera masuk ke Indonesia dan fitur-fitur lainnya pun semoga akan bekerja secara optimal di Indonesia. Kami bahkan kerap kali menggunakan sistem navigasi bawaannya. Alih-alih menggunakan Apple CarPlay, kami lebih senang pakai sistem navigasi bawaannya karena muncul di head-up display dan juga lebih compatible rasanya, lebih asik. Dan ya, saat ini sekarang kita mau bersenang-senang lagi dengan BMW iX M60 ini. Dan kita nanti akan lanjut ke kelebihan dan kekurangannya apa aja. Lanjut teman-teman, seperti biasa di Autotest pasti kita akan juga ngebahas kelebihan dan kekurangannya. Dan kami walaupun tesnya singkat, kurang lebih 1 pekan, cukup lah untuk mencari tahu apa aja kelebihan dan kekurangan mobil ini. Mari kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama datang dari teknologi yang canggih teman-teman. Mobil ini walaupun buas, tapi tetap nyaman dipakai sama pemula yang jarang pakai BMW M Series. Mobil ini punya segudang fitur keselamatan dan juga ada BMW ARB atau semacam actuator based wheel slip limiter gitu yang ngebuat mobil kita tetap terjaga traksinya ketika menikung, dan itu adalah hal yang baik dipakai karena ini mobil bisa dipakai untuk umum walaupun performa tinggi. Kelebihan kedua, mobil ini pakai suspensi yang adaptif teman-teman dan dia dilengkapi dengan air suspension. Ngebuat mobil ini jadinya ketika kita butuh untuk agak sporty dikit, dia bisa mengeras. Sementara kalau kita lagi bawa keluarga, road trip kayak gitu, bisa juga tetap empuk. Dan kelebihan terakhirnya teman-teman, ini adalah BMW M Series pertama di lini mobil listriknya BMW. Spesial banget tentu. Mobil ini bahkan punya namanya BMW Iconic Sound gitu. Pertama kali diterapin sama mereka di mobil listrik, jadi ngebuat ada efek suara sporty gitu di mobilnya. Dan dia punya launch control. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari interiornya teman-teman. Entah kenapa mobil tes kami kali ini gak dilengkapi dengan panoramic roof yang canggih ala BMW iX. Terus juga ini kaca belakangnya terbuka hanya sedikit aja teman-teman. Dan mobil ini punya massage seat, tapi hanya di bagian supirnya aja. Kekurangan kedua, mobil ini tuh nggak punya fitur stability control teman-teman yang harusnya bisa diaktifasi. Khususnya kalau kita mobil performa tinggi kayak gini nih, harusnya bisa dinonaktifkan dan buat mobil jadi lebih leluasa untuk kita pakai main-main. Sayang ya, padahal nih M loh. Dan kekurangan terakhirnya datang dari fitur pengecasan ya teman-teman. Walaupun kami bilang tadi di Eropa itu banyak tempat-tempat pengecasan dan gampang makainya, tapi sayang sekali BMW iX ini untuk casan yang AC-nya, casan yang rumahan kayak gitu ya, maksimalnya hanya di 11 kW. Sementara kalau Mercedes-Benz dan Audi itu bisa sampai 22 kW. Jadi sayang ya, agak lambat nih si BMW ngecasnya. Well, BMW iX M60 ini jelas spesial banget. Mobil listrik yang sangat buas dan tetap menyenangkan untuk dikendarai. Tapi pertanyaannya, apakah dengan harga yang mahal ini, iX M60 layak buat dipinang atau setidaknya ditunggu di pasar Indonesia? Menurut kami, kalau kalian mencari mobil listrik yang galak, tentu layak. Tapi di sisi lain, menurut kami juga, untuk mobil yang berperforma tinggi,
mesin dengan internal combustion engine tetap lebih asyik dan tidak terasa artificialnya. Raungan suara dan getaran dari mesin asli itu hingga saat ini menurut kami masih memberikan sensasi yang lebih seru. Ya, tapi bagaimanapun BMW iX M60 ini jelas binatang buas yang layak banget kalian coba, teman-teman. Mobil ini mobil yang menarik sekali dan kita tunggulah ya kapan hadirnya di Indonesia. Dan untuk saat ini sekian aja ulasan kami soal mobil ini. Dan seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan atau punya pendapat soal mobil ini, coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit. Stay safe dan bye-bye.